Karyadi, pria yang lahir pada 15 September 1905 itu lahir di sebuah desa bernama Singosari di daerah Malang. Karena ketekunannya, dia berhasil menamatkan sekolah kedokteran Netherlands Indisch Artsen School pada tahun 1931. Setelahnya, dia banyak berpindah tempat untuk menjalankan profesi sebagai dokter. Pernah menjadi asisten Dr. Sutomo, Karyadi lantas bertugas di Manokwari, Papua. Selain bertugas sebagai dokter medis, dia juga melakukan penelitian tentang penyakit filariasis atau kaki gajah dan penyakit malaria. Guru besar ilmu sejarah UNES, Profesor Dr. Wasino mengungkapkan, Karyadi juga menemukan formula minyak kenanga untuk menggantikan immersion oil. Minyak tersebut diperlukan pada pemeriksaan spesimen darah pada mikroskop. Karena saat itu minyak imersi, yaitu minyak yang untuk memperjelas penglihatan di bawah mikroskop, susah didapatkan, Karyadi menggunakan minyak atau bunga kenanga guna melakukan penelitian malaria. Diungkapkan Wasino, setelah bertugas di Manokwari, dia berpindah tempat kerja lagi, mulai dari Kroya, Martapura, dan terakhir di Semarang. Di kota Lumpia, Karyadi ditunjuk sebagai Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat atau Purusara 1 Juli tahun 1942. Pada masa itu, dia juga ditunjuk Kepala Jawatan Pemberantasan Malaria di Jawa Tengah. Rupanya, Semarang menjadi pelabuhan terakhir pengabdian Karyadi. Suatu sore, di pertengahan Oktober 1945, tepatnya tanggal 14, Karyadi ditugaskan mengambil sampel air Tandon atau reservoir Siranda. Tersiar kabar, tentara Jepang meracuni pasokan air minum warga. Bergegas, dia lantas berangkat dari rumahnya di Karangtempel 196, kini Jalan Dr. Cipto Semarang, menuju Siranda. Namun, baru mencapai sekitar Jalan Pandanaran atau Bojong, dia dihalang-halangi oleh tentara Jepang. Halo guys, saat ini saya berada di reservoir Siranda. Ini adalah tandon atau sumur ya yang dibangun oleh Belanda pada tahun 1912. Sebelum berganti nama menjadi reservoir Siranda, reservoir Siranda ini dulunya bernama water leading. Nah, mungkin ini adalah cikal bakal dari kata ledeng ya di bahasa Jawa. Masa Dr. Karyadi menjabat sebagai kepala laboratorium, waktu itu tersiar kabar bahwa tentara Jepang meracuni air sumur ini, di mana reservoir Siranda ini digunakan oleh masyarakat Semarang Bawah, sehingga masyarakat Semarang Bawah merasa resah. Sebelum Dr. Karyadi sampai ke sini untuk memeriksa sampel air dari reservoir Siranda, sayangnya sebelum Dr. Karyadi sempat mengambil sampel di reservoir Siranda ini, beliau telah dibunuh oleh tentara Jepang di daerah sekitar jalan. Dalam perjalanan, Karyadi terbunuh. Meninggalnya Karyadi menjadi titik tolak pertempuran 5 hari di Semarang. Menurut Wasino, sikap altruis atau mendahulukan kepentingan orang lain menjadi pribadi Karyadi. Dalam kegentingan, dia mengesampingkan kenyamanan rumah dan Sunarti istrinya yang juga seorang dokter, serta 2 anaknya, Numaya Kartini dan Sri Hartini. Selain altruis, Karyadi bekerja untuk kemanusiaan. Kasus malaria di Manokwari, misalnya, dia berusaha memahami penyakit untuk menyelamatkan orang Papua. Juga ketika dia hendak meneliti air yang diracun, dia melakukan tugas kemanusiaan bagi banyak orang. Terpisah, staf Biro Hukum dan Humas RSUP Dr. Karyadi, Parno, menyebut, sosok Karyadi adalah teladan, bukan hanya oleh warga, tapi para petugas medis yang kini berhadapan dengan pandemi COVID-19. Apalagi di tanggal 12 November diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional. Di tengah pandemi ini kita prihatin terlebih tenaga kesehatan. Ini adalah titik balik atau tolok ukur seberapa besar pengorbanan kita sebagai tenaga medis terhadap masyarakat di musim pandemi. Seperti sosok Karyadi yang saat itu menghadapi penjajah. Setelah meninggal, jenazah Karyadi sempat dikebumikan di areal Purusara yang kemudian berganti nama jadi RSUP Dr. Karyadi. Barulah pada 5 November 1961, kerangka Karyadi dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal, Semarang.